Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahil qail Alhamdulillahil qail innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurur rahim. Sadaqallahu azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tebuang tabotu artinya selesai 10 hari bulan Muharram dan ini memasuki 11 Muharram 1446 Hijriah. Tidak tahu kita kapan Muharramnya kalau tidak ada tabut. Nah, untung ada tabut. Berarti lah ganti tahun kita ini. Allah ingatkan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya kita ini senantiasa merugi. Banyak hal yang dirugikan, waktu, tenaga, biaya, dana, pikiran. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang beriman beramal soleh, saling menasehati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Sepertiga bulan Muharram ini, caidak baik kita lakukan. Begitu cepatnya waktu kalau kita tidak pikirkan. Padahal dari menit, dari detik ke menit, ke jam, ke hari, ke minggu, ke bulan. Alhamdulillah kita masih bisa beraktivitas. Semua itu rahmat Allah yang luar biasa atas kita. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan Muharram ini, penanggalan awal dari tahun Hijriah, maka kajian kita terkait dengan hijrah itu juga. Kita awali dengan dua kisah menarik. Satu namanya Christopher Junior, yang kedua namanya Abdurrahman bin Auf. Christopher ini orang Jerman, Jermanian bukan jeranglah mana. Tempat perakitan dan lahirnya Mercedes-Benz. Christopher ini kerjonya tukang ledeng. Ngelok-ngelokkan ledeng bocor.
atau rumah-rumah orang misalnya ledengnya rusak. Itulah kerjanya. Kalau di kita kerja yang sangat sepele, ringanian kerja tuh. Ya ngelok-ngelokkan ledeng. Suatu hari Mr. Ben, pemilik perusahaan Mercedes-Benz itu telepon itu, minta tolong elokkan ledeng di rumahnya dan di perusahaannya. Dia jawab, kalau sekarang tidak bisa, kalau Bapak sabar 2 hari lagi, bisa saya nak menyelesaikan list yang ada di jadwal saya ini, yang mesan duluan. Enggak apa-apa katanya. Tapi dia pergi ke Mr. Ben ini, ngomong Mr. Ben ini, terima kasih Pak, Bapak sudah bersedia menunggu 2 hari lagi. Saya akan kerjakan di tempat lain dulu. Iya. Sesuai janji, 2 hari ke berikutnya dia datang. Perbaiki ledeng yang di perusahaan dan ledeng yang di rumah. Selesai dibayar upah, dia pulang. Sore dia telepon, Pak, coba dicek lagi ledengnya. Ada kebocoran tidak? Oh, enggak ada. Bagus-bagus itu. Terima kasih Pak. 2 hari Christopher telepon lagi. Maaf Pak, berkenan Bapak kasih laporan tentang perbaikan ledeng di perusahaan atau yang di rumah ada masalah? Enggak ada. Alhamdulillah. Seminggu berikutnya ditelepon lagi. Pak, ada laporan tentang gangguan ledeng yang saya servis kemarin? Enggak ada, lancar. 2 bulan berikutnya dia telepon lagi. Bagaimana Pak? Ledengnya berfungsi? Enggak. Alhamdulillah. Lalu selanjutnya Mercedes-Benz ini mobilnya dengan spesifikasi khusus. Beda dengan Toyota dan yang lainnya. Jadi penjualannya agak spesifik. Maka tidak banyak orang pakai Mercedes-Benz itu. Nah, pimpinan perusahaannya melapor ke Pak Benz ini tentang angka penjualan kita, bagaimana bisa meningkatkan ini. Kita butuh orang khusus yang bisa memanage ini sehingga Mercedes-Benz bisa lancar. Kita seleksilah orangnya untuk posisi JM. Oh, kata Ben, aku punya orangnya. Siapa? Tukang ledeng. Ya kira-kira Pak, ini nih bukan nak ngelokkan ledeng, nak jual mobil katanya. Apanya ngerti mesin? Saya tidak ngerti dia ngerti mesin atau tidak. Tapi saya ngelokkan ledeng dengan dia. Sore dia telepon, 2 hari lagi dia telepon, seminggu dia telepon. Bayangkan kalau orang beli mobil, dia tiap minggu dia telepon, gimana Pak, nyaman tidak dengan mobil kami? Bagaimana Pak, ada kendala dengan mobil kami? Bagaimana Pak ini? Wah, rasanya luar biasa. Ya karena dia pemiliknya, akhirnya ditelepon. Itu Christopher ini. Dia datang, tanya, ada lagi ledeng yang rusak? Enggak. Saya minta Bapak bekerja di perusahaan saya. Di bagian ledeng Pak? Enggak. General Manager. Boleh dicari di online tuh banyak beritanya. Kisah tukang ledeng yang jadi General Manager Mercedes-Benz. Nah, yang ingin saya sampaikan ini, betapa dia menikmati pekerjaannya sebagai tukang ledeng, sekaligus servisnya kepada orang, pelayanannya kepada orang yang memakai jasanya. Kita tidak mengijo agama nih. Nah, maksud saya
betapa Allah angkat derajatnya dari tukang ledeng jadi JM. Kenapa? Pelayanannya yang luar biasa. Apalagi kalau dia pelayanannya dengan Allah luar biasa. Kita tidak bicara Tuhan tentang Christopher ini. Nah, ini terkait dengan pernah kita sampaikan pepatah Arab, bukan hadis ini. Man jadda wajadda. Paham kan artinya? Siapa yang mencari janda, dapat janda. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Nah, itu Christopher. Yang kedua, Abdurrahman Auf. Abdurrahman Auf ini sabiqunal awwalun. 10 sahabat pertama yang masuk Islam. 8 sahabat pertama masuk Islam. Dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang kita kenal tuh kan orang kaya tuh Utsman bin Affan. Nah, artinya Pak Abdurrahman bin Auf ini kekayaannya di bawah Utsman bin Affan. Ini kita cerita baik Pak, jangan dibayangkan. Kalau dinominalkan dengan duit sekarang, harta kekayaan Abdurrahman bin Auf itu totalnya sekitar 72.000 triliun. Artinya Utsman bin Affan di atas itu lagi. Tapi tauhidnya yang luar biasa. Begitu perintah hijrah sudah sampai, Rasul hijrah, dia nak hijrah juga. Dan dia dari Mekah lah kayo. Diomong orang Mekah, orang iso. Hijrah-hijrah wae. Lah ngapo kata Abdurrahman bin Auf itu? Pilihannya 2, guys, kata kawan. Kau berangkat ke Madinah waktu itu Isra dengan pakaian di badan, atau kau tinggal di Mekah ini, keluar dari Islam, kami tidak ganggu, dan kami angkat kepala suku. Cuma beliau ini sudah ditanamkan akidahnya oleh Rasulullah. Oh, kalau begitu saya milih yang pertama. Saya hijrah ke Madinah, tidak bawa apa-apa. Dilepas oleh kafir Quraisy dengan harapan pilot project. Kira-kira kalau yang lain yang ikut model Abdurrahman kamu, bekolor kamu keluar dari Mekah nih. Kira-kira cak itu. Abdurrahman tahu ditinggalkannya harta, nah tinggal dengan bininya. Sama bininya. Kira-kira kalau ibu-ibu di belakang tuh, bini Abdurrahman bin Auf ditawarkan, tinggal di Mekah, harta kami tambah, kami tidak ganggu, atau ikut Abdurrahman bin Auf tapi tinggalkan harta benda. Ibu-ibu pilih yang mana? Ternyata istri Abdurrahman bin Auf tidak ngikut. Tinggal di Mekah. Berangkat Abdurrahman bin Auf. Sekarang Pak, sebelum ada kereta cepat itu, kereta cepat itu katanya 2,5 jam, saya belum pernah coba tuh. Mekah Madinah itu, Madinah Mekah itu 7 jam 6 jam. Pakai bus. Kecepatannya sekitar 120 lah. Naik bus itu. Karena jalannya kan datar. Kayak jalan tol kita tuh. Begitu. Tidak ada tebingnya. Saking kejauhnya itu kan. 3 jam berhenti. Cari rest area untuk ngopi ngeteh. Itu. Biasanya itu jamaah umrah aja udah tuh. Jamaah haji itu kan. Itu kini pakai bus kecepatan 120 km per jam itu 6 jam. Apalagi waktu itu selamat belum tentu, mati, saro, lah pasti gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf pilih yang hijrah tanpa bawa apa-apa. Maka dikenal
dengan orang Mekah ke Yathrib atau Madinah itu disebut dengan muhajirin. Orang-orang yang datang. Orang Yathrib atau Madinah disebut dengan Ansor. Ansor ini bukan penduduk menetap, tapi penolong. Yang nolong itu tidak tanggung-tanggung cak kita, Pak. Memang karakternya orang Madinah ini dari dulu baik rupanya. Dia nolong itu yang berangkat ke Madinah, ninggalkan rumah, oleh orang Madinah itu yang punya rumah 2 buah dikasih gratis sebuah. Tidak ada pakai apa-apa. Yang orang punya istri, istrinya tidak dibawa, dicarikan istri. Atau yang berbini 3, disuruh milih salah satu bininya. Nak yang muda atau yang tua, diceraikannya, dikasih. Nolongnya. Nah, Samu Abdurrahman bin Auf ini disambut oleh orang yang terkaya di Madinah. Apa katanya? Kami tahu sana ini bekas orang kaya dan kayonian. Maka saya sebagai orang yang menghormati Tuan Abdurrahman, izinkan saya untuk membagi setengah harta saya kepada Tuan, dan istri saya 3, Tuan boleh pilih salah satunya, atau tidak berkenan itu Tuan boleh pilih keluarga saya atau orang meninggal, saya akan biayai nikahnya, tidak usah Tuan pikirkan. Nah, sekarang giliran bapak-bapak. Andai kata ini bapak yang jadi Abdurrahman Auf, apakah tawaran ini bapak terima atau tidak ditolak sama sekali? Kira-kira. Dah usah kita tanya bu, bapak-bapak lah tahu kita jawab. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Terima kasih, bro. Tunjukkan kepada saya di mana letak pasar. Tidak diterimanya setengah harta itu. Ya nak ngapo pasar? Izinkan saya berusaha sendiri. Karena sudah dikasih dan beliau tolak dengan halus, maka ditunjukkan di mana tempat pasar. Dia berniaga, nyari kambing. Siapa yang nak jual kambing? Ngulo kambing. Misalnya dari pasar Bentiring jual kambing ke Pagar Dewa. Dari Pagar Dewa jual kambing ke Pasar Minggu. 3 bulan dia usaha itu jadi orang kaya nomor 3. Setahun jadi orang kaya nomor 1. Satu-satunya yang saya baca sejarah, orang kaya yang gagal miskin, Abdurrahman bin Auf inilah. Orang kaya gagal miskin. Ngapo? Suatu ketika misi dagangnya dari Sam itu 700 ekor unta, Pak. Unta itu kekuatannya 5 ekor kuda, satu unta. Itu 700. Gerbuk, berasap debu ke atas. Apa ini, kata orang. Terkejut, aduh apa ini? Gerbuk dari jauh itu kan. Debu naik ke atas. Kata orang, untuk Abdurrahman bin Auf 700 bawa hasil dagangan dari Sam. Kata Aisyah, merangkak Abdurrahman bin Auf ke surga kelak karena pertanggungjawab hartanya. Dengar model itu, 700 untuk teko barangnya itu dihibahkannya galau ke orang Mekah, ke orang Madinah. Dapat galau, serupiah tidak diambilnya. 700 ekor itu teko barang-barangnya dikasih. Weriangnya orang Madinah. Dapat galau. Tumbuh lagi hartanya. Luar biasa. Ada baik jalannya. Yang kedua, mencoba lagi untuk miskin. Balik dari perang Tabuk. Agak lama perang ini. Terlambat panen kurma. Jadi kurma orang Madinah nih, banyak yang busuk, terlambat dipanen karena perang ini tadi. Oleh Abdurrahman bin Auf, kalau cara ini,
bisa miskin lagi. Dibelinya kurma busuk itu seharga normal. Weriang tobo itu. Kurma busuk harga normal. Jadi tidak rugi orang-orang pelang nih. Alhamdulillah kurma busuk itu ditaruhnya di gudang. Belum seminggu datang utusan dari Yaman. Ngomong di Yaman sedang diserang penyakit menular. Tidak ada obatnya kecuali kurma busuk. Kami akan beli sebanyak apapun dengan harga 10 kali lipat. Akhirnya gagal lagi miskin. Nah, dari dua kisah itu kita kaitkan dengan Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharap rahmat Allah. Hasilnya luar biasa. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wasa. Yajid fil ardi muragaman katsira wasa, itu janji Allah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan bumi ini luas dan rezeki Allah banyak. Nah, kita nak ngikut Christopher lah terlambat, redeng orang lailok galau. Nak ngikut Abdurrahman bin Auf, harta kita tidak ada. Jadi kita hijrah yang mana yang kita ikuti? Kita hijrah dalam bentuk non fisik. Artinya memperbaharui bagaimana cara kita beribadah. Terutama urusan sholat. Bab janji kita inna sholati baru wa nusuki. Sesungguhnya sholatku baru ibadahku. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Selesai sholat baru kita menyebar ke muka bumi. Nah, ini yang pertama. Perbaikan sholat kita. Ada yang salah sholat kita? Enggak. Tapi macam mana kita komitmen untuk sholat kita ini, alhamdulillah itu. Yang kedua, terkait dengan Al-Quran. Nah, ini yang agak menurun sekarang nih. Ada hadis Rasul, sayati zamanun la Islam illa ismun wala Quran illa rasmun. Akan sampai masanya nanti tidak ada Islam kecuali sekedar nama, tidak ada Al-Quran kecuali sekedar tulisan. Kita sekarang hidup di zaman tidak baik-baik saja. Zaman online sekarang ini. Anak kita sibuk game online. Yanglah besak-besak dikit sibuk dengan judi online. Yanglah tua-tua pinjaman online. Ya. Pinjaman online ini jangan nian cubu-cubu. Terlambat sekali gitu. Why? Siapa ditagih? Aku ngeri dengar kawan ngomong pengalamannya berusaha pinjam. Kata Rocky Gerung, sepanjang 2023 total uang gara-gara judi online itu sekitar 327 triliun. Itu kata Rocky Gerung. 2023 sampai 2023 maksudnya, bukan tas tahun itu tidak, sampai 2023 tuh 327 triliun. Berapa banyak duit itu? Amin Rais pernah ngitung 1,3 T yang dilarikan Edi Tansil dulu. Kata Amin Rais, kalau pakai duit 5.000, 1,3 T itu tebalnya 14,5 kilometer. Jadi Tugu Kampung sampai Simpang 4 Betungan. Tebalnya, bukan panjangnya. Kebanyak duit itu 1,3 T. Ini 327. Yang kesiannya nih 80%
itu masyarakat menengah ke bawah. Pengakuan Kokolim itu kan jujur bahwa menang dikasih. Judi online itu tidak akan menang, tapi masih cukup. Betul. Tentang hal ini. Nah, ngapo itu tadi wala Quran illa rasmun. Tidak ada Al-Quran kecuali sekedar tulisan. Padahal kan jelas bahwa judi, minum, hammer itu haram hukumnya. Tidak ada kawan hijau, haram-haram lah situ. Nah, ini indikasi bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu betul. Nah, itu orang kita lah. Tinggal macam mana kita dengan Al-Quran, berusaha untuk rutin baca Al-Quran. Setengah lembar jadilah. Kalau selembar kan bolak-balik. Nah, kita setengah lembar. Setengah lembar, dah. Waktunya aturlah. Itu. Tiap hari. Nah, kalau saya tidak beranjak dari surat Yasin itulah. Tiap sudah subuh, kalau saya tidak mengajar, baca surat Yasin. Al-Fatihah, baca surat Yasin. Dikirim ke gaib sampai tidaknya. Dengan keyakinan kita itu. Paling tidak seperti itu. Atau sebelum tidur kita baca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu lumayan, ada selembar setengah. Nah, untuk penjaga kita dikubur. Rutin baca Al-Quran. Di situ kita perlu hijrah. Di samping itu, kita juga waspada. Macam-macam sekarang. Ada saya tengok di TikTok tuh, maaf ini. Mama Gufron namanya. Pacak ngomong dengan semut, pacak ngomong dengan malaikat maut. Pacak neken dengan 10 malaikat. Kita tidak ngerti dengan ilmu kawan. Kalau Allah berkenan, bisa-bisa aja. Yang pacak ngomong dengan malaikat Jibril itu cuma Nabi Muhammad. Kalau Gufron pacak berarti sama dengan Nabi. Itu. Anehnya banyak pengikutnya. Nah, itu kita tidak ngerti dengan kondisi sekarang ini. Itu tuh. Nah, MUI sudah memiliki dan mengatakan bahwa ini jelas sesat dan menyesatkan. Itu. Sibu makoli pima rahmatallahi Gufron makoli itulah ada. Boleh dicari di TikTok Mama Gufron makoli. Nah, ada Mbah Dul yang botak itu kan, yang ikut juga. Apa kata brokoli wa makoli wal bayami kangkuni tumisi itu. Katanya kan lagi pleasure. Jadi kol, brokoli, kangkung, bayam ditumis katanya. Ini bahasa sayurni katanya. Nah, ini bahasa ini macam-macam bentuknya. Di sisi yang lain kita masih belum bisa merapatkan barisan untuk hal-hal demikian. Saya dengan Munir pernah ke desa titik-titik. Kami sembahyang Isya numpang, ada juga orang dusun sembahyang Isya. Saya pikir bapak itu sembahyang sunat, kami sembahyang Isya. Ada sekitar sinilah jaraknya dengan aku tuh. Gitu. Tapi aku heran, kami ruku dia ruku, kami sujud dia sujud. Maksud aku, lah tuwo, setuwo bawa apa nih lah kan. Tapi kalau nyo sholat Isya juga, alam kejauh jaraknya, segini, gitu. Kupikir sunnah lah di atas itu. Sudah nyusul lagi di belakang ini seorang. Padahal masjid adalah sebesar ini, kurang-kurang dikit lah besarnya gini kan. Berempat kami di depannya, sembahyang di belakang. Bikin sabar. Nah, saya sampaikan di TikTok, syarat sholat berjamaah itu 2. Pertama safnya lurus, yang kedua safnya rapat. No, ada yang ngomong jawab. Yang dimaksud lurus itu lurus ingatan kepada Allah. Yang dimaksud rapat itu tidak ada celah selain daripada mengingat Allah. Nih,
Adapun kalau model itu boleh sab kita jarak sedepo itu lah. Nah itu. Bab ngapo? Ndak sehalus rambut pun jarak kita, setan bisa masuk ionian pulo. Jadi kalau kita dengan seperti itu, untuk apa hadis itu? Secara tersirat dan tersuratnya betul galut. Tersuratnya harus rapat dan lurus. Tersiratnya itu tadi, bahwa ketika lurus itu, lurus jangan ingat yang lain, hanya kepada Allah. Setan ini tadi, maksudnya jangan ada celah, supaya tidak ada celah mengingat, kecuali mengingat kepada Allah. Tapi yang realnya memang harus rapat juga. Apa masalahnya? Kajian. Nah, minggu kemarin saya balik kemana? Sholat Isya di titik-titik itu. Model itu pula jarak-jarak sesuatu ini. Cak mana? Saya bilang. Jarak-jaraknya 4 jari, 4 berdiri ini jaraknya. Ini sembahyang berjamaah apa tidak itu tuh. Lah baru 2 hari aku balik. Nah, saya mepetlah kepada orang yang rapat. Ini maksud saya, artinya bahwa kajian-kajian tentang itu tuh belum sampai di dusun atau macam mana. Nah, di kota ini pernah saya ngomong, Pak, tolong rapatkan sabnya nih. Weh marah ditegur tuh. Bukan sembahyang jenazah ini nih. No, saya bilang. Sembahyang jenazah, yo. Ini sembahyang wajib, maghrib, bisa kita tegur, rapatkan lagi Pak. Bab ada yang jaraknya kadang-kadang 2 orang tuh, kalau dirapatkan pacak 1 orang lagi kira-kira tuh. Saking kejarangnya. Kita suruh rapat, marah dia. Bukan sembahyang jenazah ini nih. No. Nah ini kondisinya. Apa masalahnya? Itu tadi, kita punya petunjuk, tidak kita pakai petunjuk itu. Ini tentang masalah Al-Quran. Yang ketiga, pembenahan tentang sedekah. Ada kajian humor, ngapo orang Kristen itu seminggu sekali ke gereja. Sedangkan orang Islam 5 kali sehari ke masjid. Ini humor itu. Ternyata orang Kristen itu zakatnya 10%. Nyak itu 2,5%. Itulah agak gacap-gacap itu. Agak sering-sering itu. Orang Kristen itu dia kalau nyumbang 10% minimal. Nah gitu 2,5%. Ini humor maksud saya. Bukan untuk apa-apa. Jadi maksud saya, minimnya sedekah kita ini membuat kita sendiri sulit beraktivitas dan sulit membuat program. Sehingga ketika terkendala dana, susah untuk mengumpulkan dana. Ada pulau dana, tidak pulau pacak dikelola dengan baik. Kita baik pengajian dipakai snack, tidak seluruh masjid pengajian pakai snack. Itu ngapo? Ya amun ndak dimakan kalau duit masjid itu habisnya kelak. Iya. Ini pengajian. Nah, supaya kita lancar pengajian, apa kan ada orang? Nak teh ada teh, nak kopi ada kopi. Cuman buat dewek di luar tuh, gitu kan? Nah, pastinya ada. Silakan. Nah ini, ngapo? Dia betah duitnya tuh di bank yang catatannya mencapai 75 juta, 80 juta. Aktivitas tidak ada. Itu panas masjid, panaslah. Lampu 7 putus 5. Keran 9 patah 4 itu. Nah, bertutup dengan ubi kayu, batang ubi kayu itu netes, beninis. Ya salah. Duit banyak tuh. Nah, ini ada duit tidak mampu memanagenya, ada kemampuan juga malas bersedekah. Nah, padahal
Christopher itu tidak Islam. Tapi bagaimana pelayanan terhadap dia menjiwai pekerjaannya, diangkat derajatnya oleh orang-orang tertentu karena apa? Cara pelayanannya terhadap Allah yang luar biasa. Nah, sementara Abdurrahman bin Auf di jalan Allah luar biasa. Berapa kali dia bercita-cita ingin miskin, selalu gagal. Kenapa? Imannya. Nah, kita tidak perlu berhijrah dari kebun Petran ini ke Pagar Dewa atau orang Pagar Dewa ke sini. Tapi kita hijrah dalam bentuk bagaimana pola pemikiran kita ke depan untuk apa sesungguhnya masjid ini difasilitasi untuk kita mencemano kita untuk hal-hal yang depan. Sehingga dengan pola-pola bagaimana masjid ini sentral untuk ibadah. Tidak masalah Pak. Misalnya khusus malam tertentu tadarusan itu. Tidak mesti pengajian terus. Nah, saling simak ngaji. Tidak apa-apa. Tidak bisa kita siang malam. Maghrib ke Isya tuh Pak tanggung nian sebenarnya nak balik. Baru kita istirahat sebentar orang azan. Tapi kalau kita tidak balik ngaji di sini boleh. Bimbingan-bimbingan yang lainnya yang semacam kita ini kan selalu dengan motivasi-motivasi terus seperti itu bagus. Tapi di sisi yang lainnya kita juga perlu kajian yang serius boleh untuk hal-hal yang demikian. Nah ini, tapi paling tidak kita sudah memulai dengan bagaimana memfasilitasi jamaah dan memanfaatkan masjid ini untuk hal-hal yang tawasabil haq, tawasabil shawab. Isya sebentar lagi. Ada pertanyaan? Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. 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 Ya. Ya. Hmm. Ya. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau Muhammadiyah dia ada majelis tarjih. Yang majelis tarjih ini mengkaji dari 4 mazhab itu untuk menjadi dasar pegangan khusus Muhammadiyah. Sementara Nahdlatul Ulama itu biasanya fokus ke Syafi'i. Lalu kita ini tidak pacak dengan satu mazhab. Dasar tidak pacak satu mazhab. Misalnya kita mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini jual belinya misalnya ini air. Bu, saya mau beli Prim A 600 ml, berapa harganya? Saya bayar tunai. Penjual tuh ngomong, air kemasan Prim A 600 ml dijual 5.000. Saya beli Prim A 600 ml dibayar tunai. Jawab yang punya warung, aku terima pembayaran uang 5.000 untuk pembelian Prim A sebanyak 600 ml tunai. Sah.
Alang kesego kita belanjo gitu. Adalah itu. Nah maka aku dikasih prim A, ambil. Kalau menurut alam hamil haram ini nih. Ini ngomong aqua gelas dikasih emas. Bukan aqua tuh emas kan? Berapa sekadus aqua tuh? Itu 20 kan? 20 angkat ke mobil. Padahal mato mereknya emas di situ. Aqua juga itu kan. Nah ini. Nah terkait dengan wudhu tadi, memang beda cara wudhunya. Kalau Imam Syafi'i letak bedanya dengan yang tidak batal wudhu berselisih itu di kepala. Ini praktek wudhu Imam Syafi'i. Tangan, mulut kumur-kumur, hidung, muko, lengan, rambut, telinga, kaki. Nah, itu. Kalau Imam Hanafi itu Maliki tangan, mulut, hidung, muko, lengan, pas kepala nih. Sat. Jadi itu dia. Jadi ayat ini begini sekali Pak itu. Atas lagi sat, baru kaki. Itu. Jadi kalau wudhunya seperti itu, kita mesti komitmen begitu. Nah, kalau jangan wudhunya Syafi'i, pakainya Hanafi gitu kan itu. Nah, itu maksudnya. Aja harus paham gitu tuh. Nah. Jadi Hanafi itu seperti itu. Cara praktek wudhunya. Maka kalau Imam Maliki dia mengatakan bahwa bersentuhan dengan istri itu kalau ada syahwat, maka batal. Kalau tidak syahwat, tidak batal. Nah ini misalnya, aku tidak bersahwat, Pak Ustaz dengan orang lain aku bersahwat. Nah, meleset pula model itu tuh. Jadi itu, tidak satu mazhab kita tidak pacak, maka dengan sendirinya kita cuma khusus hal-hal yang besar, kita mengacu kepada itu. Kalau Muhammadiyah tadi bukan tidak bermazhab itu. Orang salah paham, tapi dia punya majelis tadi yang mengkaji tentang masalah itu. Kalau dia nak Syafi'i nanggung juga orang Muhammadiyah. Kenapa Imam Syafi'i, Imam Hanafi bahaya kenapa? Yang mewajibkan kurban itu hanya mazhab Hanafi. Jadi orang Muhammadiyah harus wajib dia berkurban, mampu tidak mampu itu tuh. Nah, nanggung juga model itu kan. Pada ini kerja sunnah kata yang lainnya. Maka dia berdasarkan tarjih. Ada juga orang tanya, cak mano Pak Ustaz? Ada yang ngomong suami istri batal bersentuhan. Ada yang ngomong, memang seperti itu penterjemahan dari aula mastumun nisa, bersentuhan laki-laki perempuan. Kata Imam Syafi'i, naknya sengaja, nya tidak sengaja bersentuhan suami istri batal. Kan suami istri muhrim, kata siapa muhrim? Itu. Muhrim itu yang haram kita nikahi. Kelawai, emak, niak, adik, kandung itu tidak boleh. Bini kita, caknya tidak lagi secokan kita bu, ibu baliklah, aku juga berpisah, berpikir anak-anak ngomong nanggung kami model ini ya, itu. Ayah nikah lagi dapat ibu tiri, emak nikah lagi dapat ibu tiri. Tidak ada yang pacak diperbaiki dalam hidup ni. Berpikir bininya, berpikir lakinya. Balik lucu nikah lagi boleh, padahal tadi kan suami istri. Nah kalau dia mahram tak boleh dia nikah tuh. Nah ini artinya suami istri itu bukan mahram. Itulah makanya dia batal wudhu kata Imam Syafi'i. Nah beda lagi dengan kajian Imam Maliki tadi. Kalau ada syahwat, ada syahwat tidak itu tuh. Nah kata Imam Syafi'i, kata Imam Maliki, kata Imam Hambali, itu tuh aula masdun tuh hubungan suami istri. Itu maksudnya. Lah lebih dalam lagi kajian maka tidak sama mazhab itu tadi. Dan begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Jadi kajiannya itu luas begitu tuh. Nah, maka kalau kita tidak berwudu yang batal, tidak batal, harus paham juga praktek wudu itu. Kalau Imam Malik itu seperti itu praktek wudu. Kepala tuh langsung dari atas ke bawah, langsung ke telinga sekali. Kalau yang lainnya 3 kali. Kalau Imam Syafi'i terpisah, pala,
Telingo, tidak cek itu. 3 kali kepala, 3 kali telingo, kanan kiri, baru kaki. Nah itu tentang praktek mazhabnya. Habis? Saya pikir demikian, mohon maaf. Mudah-mudahan kita tidak hijrah dalam fisiknya, tapi dalam sisi non fisik kita berhijrah. Kalau kemarin kita sengaja Jumatan tidak bawa duit, kita bawa duit untuk kita bersedekah. Sesungguhnya yang punya kita niat itulah nilai sedekah kita itulah. Makasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.